Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini kita lagi ada di Jogja dan kita mau house tour satu rumah yang desainnya tuh minimalis, clean look-nya. Nah, rumah ini tuh didesain karena untuk mengakomodir kebiasaan atau habitnya owner yang suka ngumpulin teman-temannya datang ke rumah. Jadi rumahnya tuh pengen dibikin jadi base camp. Nah, seperti apa jadinya? Kita langsung lihat bareng-bareng. Yuk! Oke, untuk membahas lebih lanjut soal DV Residence ini, sekarang saya udah barengan sama Pak Dennis dari Levy Architects. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, nah ini kan kita sekarang lagi ada di Jogja dan kita mau tour untuk DV Residence ini gitu ya. Tapi untuk memberikan gambaran dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton gitu. Mungkin boleh dijelasin dulu nih Pak untuk luas lahannya berapa secara keseluruhan, terus luas bangunannya juga berapa, lebar depannya berapa, panjang ke belakangnya berapa gitu. Ya. Halo semuanya, saya Dennis dari Levy Architects. Jadi DV Residence ini luas bangunannya sekitar 1.400 meter, lebar depannya 20 meter, sampai ke belakang sekitar 100 meteran kayaknya. 100 meteran ya? Oke. Tapi kita sengaja untuk membuat rumahnya ini agak masuk sedikit, dan di sebelah kanan ini ada kantor dulu. Kita masukin gara-gara memang ownernya butuh sebuah privacy. Jadi kita bikin carport yang agak panjang dulu sebelum kita masuk ke rumahnya. Nah, tapi kan sekarang teman-teman udah kebayang ya panjangnya kayak gimana rumah ini, lebarnya juga. Tapi kan kita belum kelihatan nih kalau dari depan sini. Kita boleh masuk ke dalam ya, Ayo, Pak Dennis ya? Yuk. Oke. Sebelum masuk ini kita lihat untuk pagarnya dulu ya. Ya. Ini apa nih Pak materialnya yang dipakai? Jadi kayunya ini pakai WPC yang outdoor. Terus ininya juga motorized. Jadi kalau pakai remote ya. Ownernya mau masuk jadi lebih gampang gitu. Nice. Oke. Nggak pakai remote udah otomatis gitu. Oke, yuk kita masuk. Pertama kita disambut area apa dulu nih Pak Dennis? Jadi di depan samping ini kita ada carport yang muat untuk 4 mobil. Tuh 2, 3, 4. Ya, kebetulan ownernya juga lumayan suka dengan otomotif. Terus depan sini dia juga hobi dengan ikan koi. Dia suka pelihara ikan. Juga konsep untuk gardennya dia pengen yang simple aja. Jadi kita cuma taruh rumput Jepang depan dan satu pohon untuk shading minimal lah gitu. Oke, simple sekali ya simple konsepnya ya. Tapi emang itu konsep secara keseluruhannya memang simple itu atau how would you describe that? Ya, jadi sebenarnya ownernya memang dari awal dia pengen rumah yang minimalis, tapi dia juga pengen rumahnya itu kelihatan luas karena memang si owner ini sering banget nge-host teman-teman, keluarga, terus teman-teman anaknya juga. Jadi kita pengen provide sebuah rumah yang luas, tapi dia pengennya sangat minimalis. Jadi challenge-nya memang kadang kan rumah minimalis tuh kalau ada detail yang salah sedikit pasti kelihatan. Betul. Gitu. Jadi memang challenge-nya di situ sih. Jadi memperhatikan detail-detail terkecilnya itu ya. Yes. Sekarang kita ngomongin materialnya nih Pak. Ini apa aja nih yang ada di area depan sini yang digunakan untuk materialnya? Oke, jadi untuk carport ini kita pakai andesit bakar biasa. Untuk lantai carport kita pakai quadra. Kita boleh lanjut? Boleh. Pak Dennis, mungkin kita mendekat ke area. Ya, tadi udah sempat diceritain dikit sama Pak Dennis ya soal tamannya simple aja. Kalau saya yang datang ke sini kayak langsung dari suara-suara jalanan gitu, begitu masuk sini langsung sereng. Lebih adem. Gitu ya, lebih sirin ya. Oke. Selanjutnya kita kemana lagi Pak? Boleh? Mungkin kita ke ruang ini. Oke. Di sebelah sini ada satu ruangan teman-teman. Jadi di sini sebenarnya nanti mau jadi ruangan kerja dan ruang tamu lah istilahnya. Oke. Tapi ini masih in progress. Jadi nanti kalau ada tamu mungkin yang
belum tamu yang bukan tamu pribadi, misalnya dari bank atau dari apa, bisa di sini. Oke. Dan jadi si owner tuh sebenarnya visinya adalah dia pengen si jendelanya ini bisa terbuka semua. That's why kita bikin kayak nge-L gitu. Ya. Dia bisa dapat view ke taman dan ke kolam dia. Dia juga bisa lihat koleksi dia sebenarnya gitu. I see. Oke, ya. Jadi ini ruangan pertama lah yang akan ketemu gitu ya ketika masuk ya. Ini berapa ya? Lebar berapa, panjang berapa? Kurang lebih 5x8 lah ini. 5x8 ya? Ya. Ini ya, oke. Ada kamar mandinya juga ya? Ada kamar mandinya juga. Ada kamar mandinya juga tuh kita lihat. Powder Ya? Ada powder roomnya juga. Kalau mau ke kamar mandi nggak usah masuk ke rumah. Nggak usah masuk rumah. Ya. Oke. Sip, Oke. lanjut Ya. Pak Denis, kita ke mana lagi? Ini apa nih sebelah kiri nih Pak? Jadi di sini ada, sebelum masuk ke pintu utama, di sini ada tempat sepatu sebelum keluar, dan nanti kalau ke kanan juga nyambung ke service area. Nice ya, tersembunyi. Ya betul. Jadi Tidak terekspos. nggak terekspos. Benar. Oke, nah untuk fasadnya sendiri nih Pak Denis, ini kita bisa lihat gitu ya. Ada beberapa material di sini yang menarik untuk kita bahas gitu. Ini ada apa aja nih Pak untuk fasadnya? Jadi kita memang konsepnya pengen memakai material yang tidak terlalu rame gitu. Jadi memang kita batasin sekitar 3 material aja. Yang utama adalah tembok dan cat putih. Oke. Kedua ada pakai aluminium tipis dan bisa speknya bisa juga tinggi juga. Fasad yang lebih nonjol itu kita pakai bahan material outdoor yang memakai clay. Jadi pasangnya juga gampang, tinggal semen dan ditempelin. Dia juga tahan cuaca, tahan jamur, tahan panas hujan. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa ke sini Pak Denis. Ini menarik banget karena pintunya wow, very huge. Jadi ini pintu utamanya, kita pakai sistem pivot. Tingginya 3 meter, lebarnya sekitar 2 meter lah. Ini nggak solid wood. Oh, ini nggak solid ya? Pakai HPL, dalamnya engineer wood aja sih. Gitu. Jadi kita emang nggak mau terlalu berat gitu, walaupun gede. Oke. Mungkin Mas bisa coba dibuka. Oke, aja. kita coba buka ya. Silakan masuk. Oh, nice. Permisi. Oh, nggak seberat itu ya Pak ya? Iya. Untuk benar. pintu sebesar ini saya pikir akan berat banget gitu. Selanjutnya boleh kita. Jadi sebelum kita masuk, biasa kan kita nggak mau rumah langsung kelihatan si owner lagi ngapain gitu-gitu kan. Jadi kita bikin area ini jadi area kayak foyer lah, istilahnya foyer. Sebelum kita masuk nanti kita disambut dengan mungkin ada artwork, ada meja kecil untuk kita taruh kunci mobil dan lain-lain gitu. Jadi sebuah area sebelum area utama lah kita bikin foyer, transisi lah, transit gitu. Oke. Jadi setelah kita masuk ini ada 2 ruangan yang menjadi ruangan utama dari rumah ini gitu. Wow. Sengaja memakai yang double height space. Tingginya kira-kira 7 meter. Jadi ruang utama ini memang owner request untuk dia mempunyai ruangan yang cukup luas. Jadi dia punya 3 anak dan sering nge-host teman-teman gitu. Iya. Jadi kita pengen punya ruangan yang kerasanya luas secara horizontal dan vertikal. Ini berapa ya kalau boleh kasih gambaran nih untuk area livingnya sendiri ini? Sekitar 10 kali 10 lah. 10 kali 10 ya? Ya. Dengan tingginya 7 meter ya. Ini kita bisa lihat juga di sini ada 2 ya untuk bukaannya, yang di atas yang kacamata, di bawah yang bisa dibuka gitu. Betul, jadi kita sengaja memang buka depan ini memakai kusen yang aluminium yang lebar. Jadi kita pengen ada perasaan
inside outside-nya itu nyambung gitu. Jadi orang yang di dalam juga tetap bisa enjoy the landscape yang di luar gitu. Iya. Plong gitu ya. Lebih plong, Feel-nya lebih plong ya. Oke. Untuk orientasi sendiri menghadap kemana ya Pak ya? Ini sebenarnya menghadap ke barat. Ke barat ya ini ya. Jadi ini matahari sore masuk dari sini ya? Matahari sore bisa masuk dari sini. That's why kita juga pasang blinds di atas untuk agar tidak terlalu panas waktu sore. Oke. Terus saya tertarik sama lampu-lampunya juga nih Pak. Ini tipe lampu apa ya maksudnya? Sistemnya terus seperti apa juga? Ya, jadi lampu di rumah ini kita semua pakai sistem. Jadi sebenarnya bukan smart home tapi yang kita bisa atur pakai sequence gitu, Mas Taufik. Jadi kita bisa atur misal sequence 1 yang moodnya seperti apa, sequence 2 mungkin pengen yang terang 100%, sequence 3 mungkin yang night lamp gitu. Jadi kita bisa atur sendiri percentage keterangan dari lampu tersebut. Ya. Jadi ada mode-modenya gitu ada ya? Ada mode-modenya. Yang bisa di-set sendiri ya? Nice. Oke. Ini pakai AC nggak sih Pak, ruangan ini? Ya, jadi selain ada ventilasi udara yang manual, maksudnya natural, kita juga ada pakai AC VRV untuk mempertahankan konsep minimalis tadi. Ini rencana nanti akan difungsikan apa Pak? Ini kan kita bisa lihat nih, kalau teman-teman yang nonton ada area plong ini gitu. Kalau dari owner sendiri, rencananya akan difungsikan jadi apa? Sebenarnya area di sini nih mau dijadikan tempat anak untuk berkegiatan, misalnya dia mau les piano, mau les musik atau pelajaran itu nanti di sini. Tapi karena anak-anaknya masih kecil, jadi sekarang masih dikosongin dulu. Oke. Oh itu storage ya Pak ya? Ya, jadi ya? kita sengaja fungsikan di bawah tangga ini sebagai storage. Dan juga kita taruh sebuah pedestal kecil untuk extension dari area anak-anak tadi. Jadi kita mau taruh misal mainan-mainan anak di sini, atau nanti mereka bisa simpen koleksi mereka apa gitu. That's why nggak dimajuin sampai depan ya. Betul. Storage-nya bisa dibikin sampai depan banget kan? Sampai depan, kita juga pengen tetap tangganya kelihatan agak melayang sedikit. Oke, terus dan untuk lantainya ini pakai apa ya? Gede banget sih. Ya. Ini berapa kali berapa berarti ya? 1,2, 2,4 kayaknya. Oke, 1,2, 2,4. Materialnya dia tahan cuaca, tahan gores, tahan panas juga. Motifnya banyak. Terus kebetulan ownernya juga cocoknya sama yang ini. Dia cari yang abu-abu tapi tetap ada warmnya gitu. Dan ukurannya juga lumayan gede, jadi lebih kelihatan nggak banyak nutnya gitu ya. Betul. Oke. Boleh kita ke ruangan yang sebelah sana? Boleh. Pak Denis, saya penasaran pengen lihat area diningnya, area kitchennya. Tadi kita udah sempat bahas dikit juga soal perbedaan ketinggiannya ya. Betul. Untuk livingnya tadi kan 7 meter, kalau yang ini berarti berapa tadi Pak? 3 ya? Ini 3 meter aja. 3 meter ya? Betul. Nah untuk panjang dan lebarnya untuk area dining sama kitchen, ini berapa nih? Kira-kira sekitar 6x8, jadi kita ada meja makan, ada storage untuk mungkin untuk piring-piring dan lain-lain sebelum di sini. Terus ini juga kita ada kitchen, kitchennya ada air lampnya juga, kita pakai solid surface. Dan kita ada induction stove juga di situ. Terus ini juga segala macam storage ya. Jadi kita di sini ada wine cooler juga. Di dalam sini juga ada snack untuk anak-anak gitu. HPL-nya kita pakai yang kerasa yang smooth gitu. Dan warnanya kita juga cocok. Waktu itu kita juga pilih gara-gara memang dia salah satu material yang tahan lama, karena di area kitchen juga lebih cocok, nggak gampang kotor. Ini juga top table-nya kita cari yang warnanya hampir mirip dengan si HPL-nya gitu. Ini udah semua berarti dapurnya ini aja atau ada dapur basahnya juga? Jadi ini memang khusus untuk dapur bersih. Terus kalau Mas bisa lihat di sini kan ada seperti camouflage door untuk masuk ke area service gitu. Oh ini pintu? Ya betul. Camouflage door ya? Bisa dicoba. Ngintip ya? Ya. Ya. Oh iya Di benar. belakang ada area dapur basah untuk masak-masak.
juga ada nyambung ke kamar ART. Oke, jadi area service Area service di betul. belakang sini. Berarti nyambung juga sama tadi yang rak sepatu di depan itu ya? Betul, jadi nyambung jadi satu. I see. Jadi memang zonasinya kita bikin yang zona sana itu memang untuk service dan utility, sini yang lebih private gitu. Oh, oke. Ya, jadi flow-nya juga enak tuh. Yang service semuanya di sebelah sini yang private gitu ya. Betul. Oke. Kita boleh ngintip area taman belakangnya, Boleh. Pak Denis? Jadi setelah kita juga pengen ruangan makan ini kita juga nyambung dengan landscape gitu. Jadi kita sengaja bikin area teras dan taman di belakang yang cukup lebar juga. Permintaan owner juga dia pengen punya backyard yang simple tapi luas gitu. Jadi that's why kita cuma pick satu pohon di belakang. Saya penasaran pengen experience berada di Boleh. outdoor di taman belakangnya. Izin ke belakang ya Pak ya? Ya, siap. Oke. Ini sambil kita buka juga. Wow, nice juga ya. Tipis ininya, kusennya gitu. Tapi terus untuk experience saya dorong juga smooth gitu ya. Betul. Maksudnya enak banget, nggak berisik gitu. Ini tadi yang udah sempat diceritain dikit sama Pak Denny soal backyardnya gitu ya. Jadi simple aja sama kayak yang di depan, sama kayak taman yang di depan tadi. Cuma ada satu pohon dan rumput. Tapi ini lumayan gede juga ya Pak ya. Iya. Berapa ya ini ya? Ini berarti kan full nih, 20 meter dari lebarnya. Lebar 20 ya. Lebar 20, sini mungkin 15-an kali ya. 20 kali 15 ya. Jadi emang kita pengen anaknya juga sering lari-lari di belakang, kita nggak terlalu pengen banyak landscaping yang nggak perlu gitu. Jadi memang minimalis secara look, tapi juga maintenance-nya juga lebih gampang. Tuh. Ini kayaknya bisa difungsikan buat ngumpul-ngumpul juga nih. Betul. Kalau ownernya bisa suka buat ngumpul-ngumpul kan. Mungkin situ juga bisa tembak nonton, mungkin bisa juga gitu. Betul, bisa banget pasang Gitu. beanbag. Wah, saya udah kebayang ini tiba-tiba bikin acara di sini. Bikin acara di sini. Ya, kembali lagi ke konsep awal kan memang hosting gitu ya. Betul, Jadi kita emang memberi sebuah blank canvas untuk owner berkegiatan. Oke. Sebelum kita naik ke lantai 2 nih Pak Denis, saya juga penasaran sama tangganya nih. Mungkin boleh diceritain ke teman-teman yang nonton untuk konstruksinya, untuk materialnya apa aja gitu. Jadi sebenarnya tangga ini kita pengen bikin jadi salah satu statement juga gitu. Jadi kita bikin tangganya agak melayang yang bercampur dengan si living room gitu. Kita juga pilih handle-nya memakai tempered glass aja biar simple. Kita juga tambahin beberapa penerangan di bawahnya. Jadi waktu mungkin pas masih malam. Sebelum kita ke kamar-kamar nih atau ke area-area yang di lantai 2 ini Pak Denis, saya jadi kepikiran nih. Terus sambil jalan saya pegang-pegang gitu kan. Ini aman gak ya? Kalau untuk anak-anak tiba-tiba nubruk gitu lagi main pakai mobil-mobilan gitu. Iya, betul. Jadi Gimana untuk menjaga safety-nya, tekniknya apa tuh Pak? Jadi memang waktu itu si owner memang pengennya railingnya minimalis banget. Jadi dia pengennya kaca tempered doang, nggak mau ada handle dan lain-lain. Jadi waktu itu kita sempat gimana caranya diskusi dengan tukang kaca yang paling aman kalau misalnya ditabrak amit-amit gitu ya, itu masih nggak apa-apa gitu. Jadi tekniknya emang kita bikin salah satu coakan gitu. Si kaca temper ini kita masukin 10-12 cm ditanam, terus kita sealant gitu. Jadi biar dianya nggak goyang dan juga lebih kokoh lah. Oh gitu Tekniknya caranya. seperti itu. Jadi ditanam lebih dalam ya. Betul. Jadi emang dari pengecoran kita udah siapin dulu. Jadi ini insya Allah aman. Biasa overthinking anaknya. Betul. Oke. Nah untuk di lantai 2 ini ada ruangan apa aja nih Pak Denis? Jadi di lantai 2 ini emang kita khususin untuk kamar aja dan mungkin ruangan second living yang lebih private gitu. Tapi kita juga kenapa kok bikin mezanin supaya ada connection juga antara lantai 2 dan lantai 1. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang atau anak-anak yang main di bawah, orang tuanya yang di atas juga masih bisa supervision gitu-gitulah. Jadi idenya di situ. Dan jadi satu juga yang living room bawah jadi ceilingnya lebih tinggi gitu. Jadi masih tetap terkoneksi sama yang bawah ya. Betul. Dan ininya kan juga kaca juga. Jadi Bener, jadi lebih kelihatan. plong gitu lebih kelihatan. plong.
Yes, oke. Yang pertama kita ke ruangan apa dulu Pak Denis? Jadi mungkin kita ke master bedroom dulu ya. Oke. Jadi Sebelumnya Pak, maaf, mumpung masih di sini, boleh kasih gambaran kan biasa ke audiens berapa ini Boleh. untuk ruang luas ini? jadi ini Panjangnya, sebenarnya lebarnya, kurang lebih. bentuknya kayak nge-L gitu ya Mas. Jadi ini mungkin sekitar lebarnya 10 meter lah, mirip sama ruangan yang bawah. Panjang itu juga ke 10 meter lagi kayaknya. Oke. Jadi kayak nge-L gitulah. Tinggi ini 3 juga atau? Tingginya ini kayaknya saya turunin dikit, sekitar 2,8 lah kira-kira. 2,8 ya ini ya. Soalnya biar kalau mungkin kita kamar tidur dan ruang lebih private kan nggak perlu terlalu tinggi plafonnya. Ini kayaknya nantinya akan difungsikan jadi Ya, ruang nonton TV mungkin ya? Atau apa ya? benar. Ini jadi kayak second living room gitu. Second living room ya. I see. Oke. Gitu. Sip. Kalau gitu kita boleh ke ruangan yang pertama di lantai 2 ini. Jadi ini adalah master bedroom. Wow, Memang nice. kita bikin sangat luas. Jadi di sini ada TV, nanti di sini juga bakal ada sofa atau ottoman gitu. Si owner memang pengen master bedroomnya gede, soalnya memang untuk sekarang anaknya kan ada 3. Ya. Yang satu udah ada kamar sendiri, yang 2 cowok-cowok masih kecil, jadi kadang masih sering hangoutnya di sini, tidurnya di sini bareng papa mama gitu. Jadi kita memang sengaja bikin yang agak gede gitu. Toh nanti pasti kedepannya juga pasti keisi lagi kan, nanti ada sofa dan lain-lain gitu. Gitu So sih. huge, luas banget dan ini jendela juga Jendela ya. juga. Ini kaca mati jendela apa? full. Buka. Jadi ini sebenarnya bisa dibuka juga. Ada teras juga di luar. Ada balkonnya. Pakai remote nggak? Nggak. Bisa. Jadi kita bisa lihat ini view-nya ke garden belakang juga, Taman belakang ya. taman belakang. Ini juga bisa nice. dibuka. Terasnya juga panjang banget ya, Terasnya sepanjang panjang, kamar sepanjang dan walk-in closet ini. sampai walk-in closet ya. Oke, dan ini berarti matahari. Dari timur gitu. Oh enak ya bangun pagi. Jadi memang kita sengaja taruh ini di sini biar dapat matahari pagi gitu. Nice. Oke, ini teman-teman bisa lihat juga sama ya. Ya, ini Untuk sama lampu dan sistemnya. Jadi AC. lampu dan AC kita jadiin satu di satu grill gitu. Oke, kita boleh lihat area walk-in closet sama kamar mandinya kali ya, Pak Denis Kamar ya? mandi boleh. Jadi kita masuk ke sini area walk-in closet dan juga area rias kali ya. Di sini kita pakai desain yang mungkin yang ini ada kaca showingnya, tapi yang baju-baju mungkin yang lebih tertutup gitu. Betul, dan ini materialnya juga masih sama ya. Ya, dan kita atas ini kita pakai lampu membran. Ya, jadi kita lampunya kalau yang lain kan kebanyakan spot ya. Nah, kalau ruang rias, ruang ini kan mungkin kita butuh lampu yang lebih soft. Jadi kita bikin pakai plafonnya pakai lampu membran. Nice, Nah, nice. dari sini kita masuk ke kamar mandi utama. Wow. Ya, jadi kamar mandi utama ini kita sengaja bikin desain yang lebih seperti yang tadi, minimalis lagi. Kita pengen kayak satu material aja gitu. Terus kamar mandi kita juga split jadi 2 antara shower dan toiletnya. Terus kita juga ada ini juga di sini ada bathtub. Ya, anak-anak suka bertiga di sini. Terus ini juga kita bikin kacanya full jadi kelihatan lebih luas gitu. Betul. Terus jadi kita bikinnya juga kita tetap pakai frame besi gitu, jadi lebih minimalis lah. Ya. Ini aman ya, kena air juga kan. Karena air ya. Bawahnya juga kabinet-kabinet ya. Kabinet-kabinetnya buat Storage ada di sini. sabun dan lain-lain gitu. Luas berapa ini? Pak? Panjang kali lebarnya? Lebar ya 4x5 lah kira-kira ini. Lanjut. Boleh kita lihat ruangan yang lain kali ya? Boleh, Denis? boleh. Pak, ini saya penasaran juga nih, belum kebahas dari tadi. Pintunya saya baru lihat-lihat. Ini menarik juga untuk kita bahas. Ini kan floor to ceiling ya. Ya, Ini konsepnya seperti apa, maknanya apa, terus materialnya juga mungkin boleh diceritain. oke. Waktu itu sih kita sempat desain saya awalnya nggak mau pakai kusen. Kita maunya benar-benar floor to ceiling kayak pakai apa? Seperti yang di bawah tadi pakai Pivot apa? Pivot gitu. Pivot. Cuma akhirnya
setelah diskusi sama si ownernya, dia pengen lebih kedap. Jadi kita tetap harus pakai ini, terus pakai engsel Dexon yang kuku gitu. Jadi kita sacrifice untuk ini aja sih, untuk fungsi aja sih. Jadi sampingnya tetap ada kusen biar lebih kedap. Terus mungkin kita bisa ke sini. Ada ruangan lagi di sebelah sini teman-teman. Ini ruangan apa ya? Ada artwork juga lucu. Yayoi. Yayoi. Jadi Ikonik banget Yayoi kelihatan. iya. Jadi di sini emang ruangan khusus untuk main-main anak gitu. Kebetulan anaknya juga suka mobil, jadi mereka koleksi diecast. Terus di sini juga kadang-kadang sering buat anak-anak les. Di sini juga ada storage yang mungkin lebih, yang mainan yang bukan pajangan gitu. Kita bisa taruh di sini. Oke. Ada juga di sini yang terakhir ini kita bikin untuk ngumpetin panel juga. Itu dia, Ya. panel-panel ya. Tuh. Sembunyi. Terus kita juga bikin handle-nya juga lebih eksperimental, lebih lucu gitu. Pakai apa sih ini, Pak? Pakai marmer ini. Oh. Nice. Gitu. Ini sengaja ya dibikin melengkung-melengkung gini untuk menghindari sudut tajam atau? Betul, jadi kalau anak-anak kan kita pengennya lebih safe ya. Uh-uh. Jadi kita memang meminimalisir sudut-sudut yang tajam gitu. Terus ini juga overlooking ke belakang ya? Ya, Tapi ini kacanya kaca mati ya? ini kacamata untuk safety. Ini material sama juga? Ini kita juga main kalau misal kita di curve gimana, ternyata bisa juga. Jadi materialnya kurang lebih masih sama ya? Sama, Ulang sama. biar satu language lah gitu. Iya. Selanjutnya ada ruangan apa lagi nih? Pak Selanjutnya Denis? tinggal 2 kamar anak. Ini yang 1 kamar anak, mungkin kita yang ke situ aja. Oke. Mari kita lihat. Ini dia. Jadi ini menghadap ke depan. Yang tadi kita bikin juga ada rak untuk dia belajar, bikin PR. Handle-nya juga tuh sama. Handle-nya sama. Kalau dia main sama adik-adiknya bisa di sini, kita kasih rak gitu. Oke. Terus belakangnya juga ada walk-in closet untuk dia. Jadi memang anak cewek mungkin bajunya lebih banyak ya. Jadi Betul. kita sengaja bikin walk-in closet, sama besok kalau dia udah remaja juga bisa dandan gitu kali ya. Ada meja rias ya? Ada meja riasnya. Di pojok ini emang kita sengaja nggak tempelin sama tetangga biar kita tetap bisa dapat natural light di sini. I see. Gitu biar nggak lembab gitu kan, kita tetap dapat natural light. Terus yang di sini Kamar mandinya ya? pakai yang lain. Terus kita coba untuk memakai material yang agak berbeda. Ini kayak keramik gitu sih, keramik potong kecil-kecil. Berasa beda sih ya, dibanding kamar mandi yang tadi ya. Yang ini mungkin bikinnya biar lebih warm gitu ya. Iya. Kalau yang di sana kan abu-abu, lebih dingin, lebih dewasa lah. Betul. Yang ini ya lebih santai. Yes. Kayaknya udah semua kita kelilingin ya, lantai 2 nih Pak Denis. Kita lanjut ngobrol lagi, tapi di bawah boleh? Boleh, siap, yuk. Yuk kita ke bawah. Oke teman-teman, kita lanjut ngobrol lagi sama Pak Denis, dan sekarang saya ingin tanya lebih detail lagi soal prosesnya nih Pak. Boleh. Dari desainnya sampai konstruksinya gitu ya. Itu desainnya butuh waktu berapa lama, konstruksinya juga butuh waktu berapa lama sampai akhirnya jadi gitu, serah terima. Kalau desain sih sebenarnya agak ada back and forth waktu itu. Jadi memang beberapa desain kita sampai skematik harus ulang lagi. Tapi memang desain yang panjang tuh memang kadang-kadang lebih puas untuk owner dan kita desainer juga gitu ya. Jadi desain pertama itu sekitar 3 bulan ya, dan seperti perhitungan struktur dan lain-lain itu ya kira-kira setahun lah. Terus sama bangunnya kira-kira sekitar 3 tahun lah. 3 tahun ya? Jadi prosesnya ya sekitar 3,5 tahun lah sampai owner pindah, move in gitu ya. Berarti selesai banget tahun berapa? Selesai banget move in itu kira-kira bulan 8 tahun 2025 ya. Oke, masih baru banget ya? Masih baru lah, belum ada setahun gitu. Nanti bisa teman-teman lihat juga tadi kan masih banyak yang kosong ya. Kosong gitu. Karena emang masih baru banget gitu. Ya. Nah untuk prosesnya sendiri, ketika dari desain sampai ini jadi, sampai membangun segala macam, kendalanya apa sih Pak?
Jadi memang Tantangannya, kendalanya tantangannya ya, gitu. trek lampu dan AC itu Mas. Jadi waktu itu kita juga banyak diskusi dengan orang ME-nya juga, gimana sih caranya si owner nih nggak mau pakai AC tradisional, tapi gimana caranya kita bisa incorporate ME dengan desain gitu. Kira-kira gitu sih. Iya. Challenge sih ya itu ya, hal-hal detail-detail kecilnya Detail itu. kecil yang belum kepikir gitu. Karena kan tetap harus di-keep seminimalis mungkin. Minimalis mungkin gitu. Iya. Tapi untuk owner sendiri partisipasinya seperti apa sih, Pak? Maksudnya apakah ikut Ya, dalam prosesnya gitu, benar-benar sampai milih materialnya juga ikut, atau diserahkan semua ke Pak Denis atau gimana? jadi memang gara-gara ownernya juga memiliki taste yang bagus, jadi memang kita banyak diskusi seperti pemilihan material, terus detail juga. Jadi kita banyak diskusi, banyak belanja material bareng, pilih-pilih bareng. Jadi dan kebetulan memang ownernya juga appreciate untuk desain dan pemilihan material. Jadi kadang-kadang dia juga ada beberapa yang pasrah, ada beberapa dia yang partikular. Saya juga kepikiran satu hal ya. Gimana ini maintenance-nya ya? Iya. Maksudnya kan ini harus tetap dijaga, tetap clean, tetap Betul. ya, Apalagi ada clean looking. anak-anak juga gitu kan. Iya, minimalis gitu kan. Iya. How? Maintenance-nya itu gimana prosesnya ya? Untuk memiliki rumah yang minimalis banget kan ini juga request owner. Jadi mungkin owner juga sudah tahu resikonya dan maintenance-nya itu dia harus daily gitu kan. Jadi memang selera dari owner dan kesiapannya itu memang sudah dipersiapkan dari awal lah. Iya. Untuk maintenance gitu. Oke. Iya. Karena ini kan kayak misalnya kita lihat ini kan double height ya ceilingnya, terus tiba-tiba lampu-lampunya kita lihat kok tiba-tiba mati satu gitu. Gimana coba gantinya? Jadi, atau mati semua gitu. Betul. Jadi kan lampu yang pakai sistem ini kan kita bisa atur terangnya Mas. Jadi kita mau 50%, mau 100%. Nah biasa kalau lampu spot itu kan ada umurnya ya, sekitar 5-7 tahun gitu. Tapi 5-7 tahun itu kalau kita nyalain 100% terus. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau lampu normal kan nggak 100% ya. Bener. Dan biasa kalau kita settingnya 50% aja atau 20% aja remang-remang, jadi umurnya double tuh. Nah, gitu. Jadi ada keuntungannya di situ juga kalau kita pakai lampu yang sistem. Lebih tahan lama ya. Betul. Ya, jadi untuk maintenance-nya juga nggak tiap setahun sekali ganti kan lumayan juga tuh ya. Benar. Nah ini yang pasti banyak muncul di benak teman-teman yang nonton, biayanya berapa gitu Iya. untuk bangun ini semua. Jadi dari owner sih masih belum bisa spill dari biaya ini. Tapi kalau misalnya penonton mau tanya-tanya bisa langsung DM kita ke Levi Architects atau ke Arsitek. Oh, oke. Siap kalau begitu. Instagram ya berarti ya? Betul. Kita @Levi Architects. ya. Levi Architects. Ada website juga nggak? Sementara ini yang aktif baru Instagram ya? Instagram aja. Oke, kalau begitu bisa dihubungi di situ ya teman-teman di @Levi Architects. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi juga boleh langsung ditanyain di kolom komentar aja. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Thank you Mas Taufik. Pak Denis udah diajak kesini. keliling Ya. rumahnya, udah diceritain, dijelasin semuanya juga soal rumahnya. Sukses terus Ya, sama-sama. Pak Denis, Mas. sukses terus buat Levi Architects Thank juga. you. Sukses terus untuk Arsitek juga. Terima kasih. Makasih juga teman-teman yang udah nonton episode ini di Behind the Bricks di Jogja untuk DV Residence ya. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa buat di like videonya, jangan lupa buat di share, jangan lupa buat di subscribe juga YouTube channelnya Arsitek. Kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Taufik Effendi pamit. Dadah.